Halo semuanya. Nah, sekarang kita meningkat ke materi selanjutnya. Bagaimana menerapkan fungsi linier dan non-linier di kasus-kasus ekonomi. Dan akan sangat mudah ya kalau kita melihat aplikasinya di materi yang juga familiar bagi Anda, yaitu demand, supply, dan juga nanti equilibrium. Oke, kita mulai dulu dengan demand. Nah, yang pertama ini fungsi permintaan. Seperti yang kita ketahui, fungsi permintaan ini menunjukkan kondisi permintaan barang yang diminta oleh konsumen terhadap faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau bisa kita lihat case-nya pada gambar ini, anggap saja ini di toko kue atau toko keju ya. Eh, Bisa kita lihat ada kue yang menawarkan harga terendah sehingga si pembeli mempunyai kecenderungan untuk ini calon pembeli kecenderungan untuk membeli harga termurah sehingga permintaan terpengaruhi oleh si harga murah ini ya, dibandingkan yang lain kan harganya mahal di atas $5 lah sebutkan di sini ya, tapi di sini dia menawarkan dengan harga rendah ya. Bisa kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tentu saja seperti yang ini price of related goods ya, harga dari barang yang bersangkutan. Juga dipengaruhi oleh permintaan ini dipengaruhi oleh income ya dari konsumennya. Kalau misalnya daya belinya bagus ya, income-nya tinggi, daya belinya juga akan lebih tinggi sehingga kemungkinan dia untuk membeli harga yang lebih mahal juga uh, lebih terbuka peluangnya ya. Taste and preference ya, tentunya ini kualitas dari produk dan pilihan produk oleh konsumen. Expectation of change in price in the future. Nah, kalau ini biasanya kalau misalnya kita bisa uh, membarternya, bukan membarter ya, uh, kita sudah beli produk mobil misalnya, lalu nanti di suatu di kemudian hari atau beberapa tahun kemudian ada keinginan juga untuk menjual kembali mobil tersebut ya. Dia akan melihat akan mempengaruhi juga keputusan dia untuk membeli suatu barang ya. Ini biasanya ini barang bukan barang konsumsi, barang yang dipakai ya, jam, mobil, sepeda motor dan segala macam. Nah, diketahui bila nanti kondisi dengan kita ketahui ini Q, kalau sebelumnya kita berbicara tentang X dan Y ya, dan sekarang kita coba arahkan ke Q dan P. Q ini menunjukkan kuantitas, P ini price ya. Pada saat price-nya P1, permintaannya itu kondisinya di Q1. Price-nya di 2, selanjutnya quantity yang diminta itu di Q2. Nah, hubungan ini bisa kita transfer ya ke rumus kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga kita akan nanti dapat fungsi permintaannya ya, fungsi yang tergambar di titik koordinat atau kondisi ini. Jadi nanti Anda bisa saja nanti pada P3, P4 Anda sudah bisa mengetahui Q-nya berapa. Nah, kira-kira semacam itu. Sehingga Anda dapatkan fungsi permintaan yang uh, bisa Anda kerjakan gitu. Jadi Anda bisa nanti pada saat P-nya 3 berapa sih kuantitinya gitu. Atau selanjutnya kuantitinya berapa, P-nya akan kelihatan, price-nya berapa. Nah, ini fungsi permintaan yang umum ya. P di sini biasanya kita pakai PD ya, di sini D, atau di sini QD ya. Ini Anda bayangkan materi sebelumnya ini X dan Y ya. Oke, lanjut. Oke, besar kecilnya permintaan ya, kita anggap itu Q, tergantung pada tingkat harga produk. P itu price ya, Q ini quantity ya. Eh, nah, kita lihat gambar di sebelah ini, hubungan antara permintaan ya
quantity permintaan dengan price ya. Cenderung ya di fungsi permintaan ini fungsinya fungsi gradien turun ya, yang negatif. Karena di sini hubungan slope-nya ya B ini bernilai negatif ya, bernilai negatif sehingga grafiknya turun ke kanan bawah ya. Grafik fungsi permintaan, iya ini seperti yang saya sampaikan. Selanjutnya kita lihat pada saat Q0 ya, pada saat kondisi di awal, pada saat P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0. Oke, di sini ya, QO ya, seharusnya ini QO, sorry, bukan PO, bukan P0, PO dan QO, kondisi awal. Lalu kita periksa, pada saat price-nya 1, berarti turun sedikit di bawah PO, ini Q-nya Q1 ya, price-nya turun, Q-nya itu meningkat. Ini price-nya turun, Q-nya meningkat ya. Berarti ada hubungan negatif ya, hubungan yang tidak searah antara si Q dan P. Pada saat P-nya naik ya, P2 di kondisi P2 ya, ini nilainya pasti lebih tinggi daripada PO. Dan ini Q-nya malah turun. Ini ada kondisi di mana kondisi P dan Q itu negatif ya, tidak searah, sehingga terbentuklah kurva yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, atau dia di kuadran 1 ya. Kalau batas-batasnya ini berlaku untuk fungsi permintaan. Nah, ini nanti batas-batas ini akan kita pelajari di slide berikutnya ya. Di sini yaitu nilainya P positif dan Q-nya positif ya. Selama P dan Q positif, ini dia berlaku fungsi permintaan. Bagaimana kalau Q-nya negatif? Kan nggak ada permintaan yang negatif ya. Kalau misalnya P-nya negatif, Q-nya berapa apa segala macam, kan price negatif kan nggak ada ya. Nah, batas P-nya ini nanti P itu lebih besar dari 0 ya, P itu lebih besar dari 0 ke sini ya, tapi dibatasi dengan Y, titik potong kurvanya. Jadi ini dia batas price yang bisa kita mainkan bila kita sedang melihat permintaan terhadap satu barang ya. Begitu juga dengan Q, mulai dari Q0 sampai batasnya X. Ini nggak akan mungkin dia lebih dari sini. Kalau lebih dari sini, berarti nanti price-nya udah negatif ya. Price-nya udah negatif, kan nggak ada price yang negatif. Begitu juga dengan ke sini. Pada saat dari sini Q-nya sudah negatif, quantity negatif. Kalau price-nya di sini sudah tidak ada permintaan, negatif. Gitu. Itu artinya bahwa bagaimana kita menginterpretasikan kurva permintaan. Selanjutnya fungsi permintaan kuadrat ya, sama dengan pelajaran sebelumnya. Fungsi permintaan kuadrat itu ciri-cirinya bilangannya bukan kuadrat 1 ya, tapi lebih dari kuadrat 1 ya. Seperti ini. Ada A, B dan C ya. Di sini dimana yang negatif itu A-nya pada saat P sama dengan minus A Q kuadrat, mencari hubungan P dengan Q, P-nya yang kita cari. Nah, batas daerah fungsi kuadrat ini tetap ya sama. Lewat dari sini tidak lagi dianggap itu fungsi permintaan. Nah, begitu juga dengan ini, kalau misalnya kita mencari Q-nya sebagai yang kita cari, yang negatif itu P kuadratnya. Oke. Dan ini batasnya. Oke.